Soal kali ini terkait dengan momentum dan impuls. Nah, di sini ada bola A dengan kecepatan 10 meter per sekon bergeraknya ke arah kanan. Kemudian juga ada bola B yang bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kemudian massa dari bola A itu sama dengan massa dari bola B, yaitu 0,1 kg. Lalu jika bola A dan B mengalami tumbukan lenting sempurna, maka besar kecepatan bola A dan energi kinetiknya setelah tumbukan adalah berapa? Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu komponen yang diketahui. Berarti yang diketahui itu ada untuk kecepatan bola A sebelum tumbukan, kita lambangkan dengan VA, itu sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian kecepatan bola B sebelum tumbukan, VB itu sama dengan, nah karena bergeraknya ke arah kiri, maka kita tuliskan negatif 8 meter per sekon. Nah, selanjutnya massa dari bola A itu sama dengan massa dari bola B, yaitu sama dengan 0,1 kg. Kemudian jika bola A dan B mengalami tumbukan lenting sempurna, berarti koefisien restitusinya atau E-nya itu adalah 1. Yang ditanyakannya itu adalah kecepatan bola B, kecepatan bola A dan energi kinetiknya setelah tumbukan. Berarti A, VA aksen, kemudian yang B itu adalah EK A aksen. Nah, kemudian kita jawab. Nah, di sini untuk mencari VA aksen, kita gunakan hukum kekekalan momentum. Berarti momentum sistem sebelum tumbukan itu sama dengan momentum sistem setelah tumbukan di PS sama PS aksen. Nah, momentum sistemnya itu kan yang sebelum tumbukan berarti PA ditambah dengan PB itu sama dengan PA aksen ditambah dengan PB aksen. Kita uraikan kembali berarti MA kali dengan VA kemudian ditambah dengan MB dikali dengan VB. Itu sama dengan MA dikali dengan VA aksen kemudian ditambah dengan MB dikali dengan VB aksen. Nah, untuk mencari VA aksen atau kecepatan bola setelah tumbukan, ini belum bisa kita cari karena VB aksennya atau kecepatan bola B setelah tumbukannya belum diketahui. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan yang koefisien restitusi ini, di mana berarti koefisien restitusi itu lambangnya adalah E, itu sama dengan negatif delta V aksen, ini persamaannya, kemudian dibagi dengan delta V. Nah, atau berarti sama dengan negatif delta V aksennya itu adalah VB aksen dikurangi dengan VA aksen, kemudian dibagi dengan di sini VB dikurangi dengan VA. Nah, selanjutnya E-nya itu adalah 1 nilainya, kemudian sama dengan negatif VB aksen ditambah dengan VA aksen. Nah, kenapa jadi positif? Karena ini kan negatif. Nah, ini kan negatif dikali dengan negatif. Ini negatif VA aksen, berarti positif VA aksen. Nah, di sini adalah VA aksen. Kemudian dibagi dengan, nah kita masukkan nilai VB dan VA-nya, yaitu VB-nya itu adalah negatif 8, kemudian dikurangi dengan VA-nya itu adalah 10. Nah, di sini negatif 8 dikurangi 10 itu adalah negatif 18. Kemudian kita kalikan 1, berarti tetap negatif 18. Jadi negatif 18 itu sama dengan negatif VB aksen ditambah dengan VA aksen. Nah, sekarang untuk menentukan VA aksen di sini, maka kita harus merubah VB aksen itu menjadi
ada komponen VA aksennya, supaya bisa kita hitung nilai dari VA aksennya. Nah, untuk mengubah komponen VB aksen supaya ada komponen VA aksennya, maka kita gunakan yang persamaan ini, yang dari koefisien restitusi. Nah, sehingga VB aksennya itu, sama dengan, nah di sini kan negatif VB aksen, kita pindahkan ke kiri, berarti menjadi positif VB aksen, kemudian yang negatif 18, yang awalnya negatif, di sebelah kiri, kemudian kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 18, berarti 18 ditambah dengan, yang di kanan kan ada VA aksen juga. Nah, oleh karena itu yang VB aksen ini, kita masukkan ke persamaan di sini. Nah, sehingga berarti MA PA kemudian ditambah dengan MB PB itu sama dengan MA PA aksen ditambah dengan MB. Nah, VB aksennya itu adalah 18 ditambah dengan VA aksen ditambah dengan VA aksen. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya, berarti massa A itu adalah 0,1, kemudian kali VA, VA-nya adalah 10, lalu ditambah dengan massa B-nya juga 0,1, lalu dikali kecepatan B-nya adalah negatif 8 meter per sekon, selanjutnya sama dengan massa A-nya adalah 0,1, VA aksen itu yang kita cari, kemudian ditambah dengan massa B 0,1, lalu di sini 18 ditambah VA aksen yang kita cari. Oke, sekarang kita kalikan, berarti 0,1 kali 10 itu adalah 1, kemudian ini 0,1 kali negatif 8, berarti 0,8, maka di sini negatif 0,8, kemudian sama dengan 0,1 VA aksen, lalu ditambah dengan, nah di sini berarti 0,1 dikali dengan 18. Nah, 0,1 dikali 18 itu adalah 1,8, berarti di sini 1,8. Nah, selanjutnya 0,1 dikali dengan VA aksen. Nah, berarti ditambah 0,1 VA aksen. Nah, kemudian untuk 1,8 ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti menjadi negatif. Nah, sehingga di sini 1,01 dikurangi 0,8 itu adalah 0,2. Kemudian kita kurangkan 1,8, itu sama dengan, di sini 0,1 VA aksen ditambah 0,1 VA aksen itu adalah 0,2 VA aksen. Nah, maka (0,2 dikurangi 1,8 itu adalah negatif 1,6, kemudian sama dengan 0,2 VA aksen. Maka kita peroleh VA aksennya itu sama dengan negatif 1,6 dibagi 0,2. Nah, negatif 1,6 dibagi dengan 0,2. Hasilnya itu adalah negatif 8 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan bola A setelah tumbukan itu adalah 8 meter per sekon dan arahnya ke arah kiri karena di sini negatif. Nah, kemudian sekarang kita cari energi kinetik bola A setelah tumbukan. Nah, berarti untuk mencari energi kinetiknya, energi kinetik A aksen sama dengan setengah dikali M kali VA aksen kuadrat.
Nah, sehingga sama dengan di sini masanya adalah massa bola A, kemudian berarti setengah dikali massa bola A itu adalah 0,1, kemudian dikali dengan VA aksennya itu berarti negatif 8 dikuadratkan. Jadi negatif 8, kemudian kita kuadratkan. Nah, sehingga kita peroleh di sini berarti setengah kali 0,1, kemudian negatif 8 dikuadratkan itu adalah 64, maka diperoleh hasilnya adalah 3,2 Joule. Ini energi kinetik bola A setelah tumbukan. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang A, di mana kecepatan bola A setelah tumbukan adalah 8 meter per sekon ke arah kiri, kemudian energi kinetik bola A setelah tumbukannya itu adalah 3,2 Joule.